Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Muflikah, NIM 12311193012. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kepribadian dai dan juga adab menyampaikan pesan dakwah. Nah, sebagai seorang pendai tentunya harus memiliki sifat yang positif dan menjauhi sifat-sifat yang negatif. Adab menyampaikan pesan dakwah sendiri harus dimiliki oleh seorang dai agar dakwah yang disampaikannya itu efektif dan juga dapat diterima dengan baik oleh para madakwah atau masyarakat luas. Karena biasanya banyak sekali orang-orang yang memperhatikan etika dakwah seorang dai dari terlebih dahulu daripada mendengarkan mereka. Karena untuk itu adab adalah hal pertama kali yang harus dimiliki. Tanpa adab, ilmu atau yang kita sampaikan pun akan para mat'u pun nggak terlalu minat untuk mendengarkan dakwah seorang dai jika seorang dai itu nggak punya adab yang baik. Untuk itu seorang dai harus mencerminkan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan, memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, sebagai upaya lancarnya kegiatan dakwah yang akan disampaikan. Nah, pada bukunya Bapak Hajir Tajiri disebutkan ada 12 kepribadian yang dituliskannya dalam buku Etika dan Estetika Dakwah. Yang pertama yaitu seorang dai itu harus memiliki kepribadian yang robbani. Robbani itu adalah seperti mentransformasikan dari asma Allah, yaitu yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memiliki rahmat kepada seluruh alam dan lain sebagainya. Jadi seorang dai itu harus punya rasa kasih sayang kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk, dan juga mencintai dalam arti tidak membeda-bedakan atau yang lain, yang berarti seorang dai itu harus punya rasa kasih sayang yang lebih gitu. Yang kedua yaitu kepribadian malaki. Malaki itu seperti sifat malaikat yang selalu berzikir, mengingat Allah, dan gak punya nafsu ya. Jadi seorang dai itu harus senantiasa berzikir di setiap kesempatan, memohon kepada Allah untuk kebaikannya. Yang ketiga yaitu memiliki kepribadian Qur'ani. Seperti yang kita tahu, Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dan petunjuk kepada semua umat manusia. Jadi sebagai seorang dai kita juga harus mengamalkan, membaca, dan meneladani kisah-kisah yang ada di dalamnya. Yang keempat yaitu memiliki kepribadian yang rasuli. Sebagai seorang dai juga harus mencontoh dari rasul-rasul Allah seperti amanah, fatonah, tawadu, tawakal, dan juga lain sebagainya. Yang kelima yaitu memiliki kepribadian yaumil akhir. Seperti yaumil akhir itu tidak ada yang tahu, maka hati harus selalu senantiasa ingat bahwa yaumil akhir bisa terjadi kapan saja. Maka hendaklah selalu berbuat baik. Itu adalah mencerminkan kepribadian yang yaumil akhir. Yang keenam yaitu memiliki kepribadian qadari. Qadar adalah takdir yang sudah Allah tetapkan. Maka sebagai manusia atau sebagai dai itu harus berusaha juga selalu berdoa kepadanya agar takdir selalu berdoa untuk kebaikan rahmat Allah itu, karena rahmat Allah itu mendahului takdir. Yang ke 5, 6, 7 yang ketujuh yaitu memiliki kepribadian yang syahadatain. Seperti tujuan dakwah sendiri adalah agar selalu tertuju pada jalan Allah, maka sebagai seorang dai harus memiliki kepribadian yang syahadatain, itu selalu mengutamakan Allah dan juga Rasulnya.
dalam setiap dakwahnya, dan kehidupan sehari-hari. Lalu berikutnya yaitu memiliki kepribadian yang musolli. Musolli adalah orang-orang yang ahli sholat, yaitu baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Sebagai seorang dai juga harus mencerminkan itu, yaitu agar hatinya selalu terpaut pada Allah. Yang selanjutnya yaitu kepribadian so'imi. So'imi dari sikap yang kita dapat teladani dari kepribadian so'imi yaitu menahan. So'imi itu puasa, yaitu menahan lapar dan juga haus, juga menahan hawa nafsu. Maka sebagai seorang dai juga harus menahan apa yang menjadi keburukan. Jadi yang dapat dicerminkan dari kepribadian so'imi adalah yang menahan perkara buruk untuk perkara kebaikan. Yang selanjutnya yaitu kepribadian muzaki. Muzaki adalah zakat, yaitu memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Maka sebagai dai memiliki kepribadian yang muzaki, yaitu menjadi seseorang yang dermawan. Yang selanjutnya ke-11 yaitu kepribadian haji. Haji adalah ibadah yang memiliki kerelaan hati yang besar, yaitu antara dana, biaya dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang dai juga harus memiliki kerelaan hati yang besar untuk kegiatan dakwahnya. Yang ke-12 yaitu memiliki akhlakul karimah. Memang sepantasnya sebagai seorang dai harus memiliki akhlakul karimah, bukan akhlak madmumah. Kenapa? Untuk suksesnya dakwah, jika tidak memiliki akhlakul karimah, maka mad'u tidak akan mau mendengarkan atau enggan untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Itulah sedikit pemaparan dari bab kepribadian dai. Lalu bab selanjutnya yaitu adab menyampaikan pesan dakwah. Selain dari kepribadian, adab juga harus diperhatikan dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah, seperti kesopanan, kehalusan, dan lain sebagainya. Memiliki adab yang baik dalam menyampaikan pesan juga menjadi hal yang menentukan suksesnya kegiatan dakwah yang disampaikan oleh dai. Maka adab dalam menyampaikan pesan dakwah itu juga harus diperhatikan. Dalam buku Bapak Hajir Tajiri terdapat beberapa hal yang tercatat di dalamnya sebagai adab dalam menyampaikan pesan dakwah. Adab menyampaikan pesan dalam dakwah yang pertama yaitu lemah lembut dan menghindari sikap kasar, seperti yang diterangkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 bahwa dakwah itu dilakukan dengan lemah lembut, bukan dengan kasar ataupun kejam. Maka setiap tutur yang disampaikannya haruslah yang lemah lembut. Lalu yang kedua yaitu tidak melakukan pemaksaan, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 256 bahwa dakwah itu dilakukan bukan dengan paksaan, namun dengan argumen-argumen yang jelas akan pemahaman-pemahaman agama. Maka bukan sekedar memaksa mereka untuk melakukan apa yang disampaikan atau melakukan hal yang harus dilakukan, tapi harus memberikan pemahaman yang pasti yang berdasar kepada para mad'u agar mereka itu sadar dengan sendirinya. Lalu yang ketiga yaitu tidak mencampur adukan antara hak dan juga yang batil, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42 bahwa yang hak ataupun yang batil itu tidak boleh dicampur adukan, meskipun itu hanya sedikit, karena itu juga akan mempengaruhi jika sudah tercampur gitu. Maka kebaikan dan keburukan itu nggak boleh dicampur adukan. Yang keempat yaitu tidak menghina sesembahan dari orang lain, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108. Di situ disebutkan
menghina sesembahan orang lain itu bisa berarti menghina agama lain. Nah, itu sangat dilarang. Karena apa? Saat menghina dari sesembahan orang lain, bisa saja mereka juga balik menghina sesembahan dari agama kita. Maka itu tidak akan berakhir baik, nggak akan berakhir damai. Untuk itu Rasul juga menegaskan untuk tidak menghina sesembahan dari orang lain. Yang kelima yaitu tidak diskriminatif. Dalam surat itu juga diterangkan dalam surat Al-Abasa ayat 1-2. Jadi sebagai seorang dai itu tuh nggak boleh mendiskriminasi satu golongan dengan golongan lain, membeda-bedakan antara satu golongan dengan golongan lain. Karena kesempurnaan ataupun kecacatan dari fisik manusia itu juga nggak akan mempengaruhi pada penilaian hari akhir. Lalu yang selanjutnya yaitu tidak menuduh kafir sesama muslim. Itu juga diterangkan dalam hadis sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, juga dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di situ dijelaskan bahwa Rasulullah mengatakan menuduh kafir sesama muslim itu berarti menghina mereka. Ketika itu menghina, maka itu tanpa mereka sadari, itu hinaan itu akan berbalik kepada diri sendiri. Dan yang seperti itu pokoknya. Lalu yang selanjutnya yaitu toleransi tanpa menghilangkan sibghah, seperti yang tercantum dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Yaitu untukmu agamaku dan untukmu agamaku. Jadi toleransi itu boleh-boleh saja. Toleransi antara sama agama itu juga boleh-boleh saja, tapi bukan dalam hal akidah, namun dalam hal lain. Jadi seorang dai itu harus tegas tentang akidahnya. Yang terakhir yaitu menghindari pembicaraan buruk dan tidak bermanfaat, seperti yang tercantum dalam surat Al-Mukminun ayat 3. Sebagai seorang dai, mereka harus menjaga tutur katanya. Jika itu dirasa tidak bermanfaat, tidak perlu banyak bicara, namun diam saja. Jadi lebih baik membicarakan sesuatu yang bermanfaat. Itu adalah akhir dari bab adab menentukan pesan dakwah. Semoga bermanfaat. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.